kemampuan sendiri-sendiri atau memiliki misalnya kalau kita mau membayar upahnya kan ada standar sendiri-sendiri. Nah, itu kita bagaimana caranya supaya menghasilkan yang paling optimal, misalnya yang waktunya paling cepat atau yang biayanya paling sedikit. Nah, itu yang disebut dengan model penugasan. Nah, ini ya contoh masalahnya tenaga kerja yang memiliki tingkat efisiensi berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda pula. Biar lebih mudah nanti kita lihat ke contohnya aja. Oke, jadi model penugasan ini biasanya disebut dengan metode Hungarian. Jadi dia ditemukan di Hungarian ini ya. Jadi ditemukan oleh ini Harold Wekun ini pada tahun 1955. Kemudian disempurnakan lagi. Terus akhirnya dikembangkan lagi gitu ya. Dan dipatenkan karena dua orang ini orang Hungaria, makanya disebut dengan metode Hungarian. Jadi apa sih metode Hungarian? Nah, metode Hungarian itu adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Oke, syaratnya, jadi ini ya syaratnya sama kayak yang model transportasi kemarin. Jadi jumlah kolom dan baris atau jumlah tugas dan jumlah sumber daya itu harus sama. Jadi kalau pekerjaannya ada 5, ya pekerjanya juga harus ada 5 gitu. Kalau nggak ada 5 gimana kalau kurang? Nanti ditambahkan baris atau kolom dummy. Ya, jadi kolom dan baris harus sama. Kemudian setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas. Misalnya si A itu hanya bisa mengerjakan tugas satu tugas aja, nggak bisa tugas 1 dan tugas 2 itu nggak bisa. Jadi satu orang satu pekerjaan atau satu mesin satu pekerjaan. Kemudian yang ketiga ini kalau jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas, maka ditambahkan dengan variabel dummy worker atau dummy job. Oke, sebagai contoh, ya, sebelumnya ini masalah penugasan itu ada dua jenis, ada minimalisasi dan ada maksimalisasi. Kalau model transportasi yang kemarin itu kan hanya ada satu ya, meminimalkan biaya saja. Tapi kalau penugasan itu ada dua, bisa meminimalkan dan bisa memaksimalkan. Kapan kita meminimalkan? Kalau kita ingin memperoleh biaya yang minimum. Jadi tujuan kita adalah meminimumkan biaya. Tapi kalau maksimal, kapan kita menggunakan maksimasi? Itu kalau kita tujuannya ingin memaksimalkan keuntungan gitu atau memaksimalkan pendapatan gitu ya. Tapi kalau misalnya mau mengoptimalkan waktu, berarti kan waktunya seminimal mungkin ya. Nggak mungkin kita kerja itu yang pilih waktunya yang lama. Berarti kalau waktu itu dia yang minimalisasi. Oke, contohnya ini dulu, baca contoh kasusnya. Jadi ada sebuah perusahaan kotak hadiah, dia mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda. Ada suatu perusahaan ya. Ini pekerjaan pertama adalah memotong karton, pekerjaan pertama. Pekerjaan yang kedua adalah merekatkan kertas warna. Yang ketiga pekerjaannya adalah memberi hiasan. Dan yang keempat adalah membungkus kado. Nah, ini 4 pekerjaan. Perusahaan itu memiliki 4 orang karyawan. Ada Hana, ada Karin, Helmi, dan Rosi, di mana upah karyawan untuk masing-masing pekerjaan itu berbeda-beda. Oke, kita lihat seperti ini ya. Nih, beda-beda. Jadi, misalnya Hana kalau disuruh memotong karton, itu biayanya 15.000 per pekerjaan. Kalau disuruh merekatkan kertas warna, itu 21.000. Beda lagi nanti kalau disuruh memberi hiasan, dia tarifnya segini, itu untuk Hana. Karin juga beda-beda ya, untuk masing-masing pekerjaan itu dia memiliki tarif sendiri, begitu pula dengan Helmi, dia memiliki tarif sendiri, dan juga Rosi, dia memiliki tarif berbeda-beda juga untuk
masing-masing pekerjaan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, berarti kita ingin meminimumkan biaya ya. Kan perusahaan pasti ingin biaya yang paling minimum. Jadi bagaimana alokasinya? Si Hana ini bagusnya mengerjakan apa, si Karin yang mengerjakan apa, lalu Helmi itu mengerjakan apa, dan Rosi mengerjakan apa, sehingga biayanya minimum gitu ya. Jadi nggak ada Hana mengerjakan 2 pekerjaan, itu nggak ada. Di model penugasan ini satu sumber daya hanya mengerjakan 1 tugas. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita lihat dulu ya. Jadi caranya adalah kita buat dulu tabel penugasan. Buat tabel penugasan. Setelah membuat tabel penugasan, kita tentukan apakah kasusnya minimasi atau maksimasi. Nah, kalau minimalisasi, itu kita cari biaya terkecil untuk tiap baris. Jadi kita cari tiap baris ya, kan tadi bikin tabel dulu, terus tiap baris kita cari biaya yang terkecil. Kemudian biaya yang terkecil itu dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Jadi kita udah dapat nih biaya terkecilnya berapa. Nah, masing-masing kolom, masing-masing kotak ya, masing-masing sel pada baris itu ya dikurangi dengan biaya terkecil itu. Kemudian kalau maksimasi itu bedanya kita cari biaya tertinggi untuk tiap baris, kemudian kita kurangi dengan biaya yang ada pada tiap selnya. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kasusnya tidak normal atau jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas, maka kita tambahkan kolom atau baris dummy sehingga kolom dan barisnya sama. Oke, kita langsung ke sini. Ini tadi ya. Nah, ini kita ubah ke dalam tabel penugasan. Oke, kita mulai dari langkah 1. Jadi kita buat tabel penugasan ya. Nah, tabel penugasan. Nah, ini ya, ini yang disebut dengan tabel penugasan. Kemudian kita identifikasi kasusnya minimasi atau maksimalisasi. Karena tadi ingin meminimumkan biaya, maka kasusnya adalah minimasi. Lalu kita cek apakah jumlah tugas sama dengan jumlah karyawan. Jumlah tugasnya ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Sedangkan jumlah karyawannya ada 4 juga, berarti kasusnya normal. Jadi nggak perlu ditambahkan kolom atau baris dummy. Oke. Langkah kedua kita cari biaya terkecil untuk dari masing-masing baris. Nah, ini ya. Baris pertama biaya terkecilnya berapa? 14. Baris kedua 16. Baris ketiga 19. Dan baris keempat biaya terkecilnya 16. Jadi baris ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita kurangi elemen dari tiap baris ini dengan biaya terkecil. Jadi 15 dikurangi 14, 14 kurangi 14, 18 kurangi 14, 17 kurangi 14 gitu ya. Terus untuk yang baris kedua berarti masing-masing semuanya ini dikurangi 16, 21 kurang 16, 16 kurang 16 dan seterusnya. Baris ketiga juga berarti dia dikurangi dengan 19, 21 kurang 19 dan seterusnya sampai dengan 19 dikurangi 19. Dan baris terakhir itu dikurangi 16. 22 dikurangi 16, ini kurang 16, ini kurang 16, ini kurang 16. Itu ya langkah kedua. Sehingga hasilnya, saya tulis di sini aja lah. Nanti bikin kolom baru ya. Hasilnya berarti ini 15 kurangi 14 itu 1, 0, 4, 3, ini 5, 0, 2, ini 6 ya. Ini dikurangi 19, 2, 5, 0. Terus yang ini 6, 2, 4, 0. Jadi masing-masing dikurangi angka ini ya. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini hasilnya. Sama kan ya? 25. Oke. Nah, kalau sudah dapat hasilnya seperti ini, hasilnya seperti ini,
kita pastikan apakah semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Nah, kita lihat untuk kolom 1. Nah, kolom 1 tidak memiliki nilai 0. Kolom kedua sudah memiliki nilai 0. Kolom ketiga belum memiliki nilai 0 dan kolom keempat sudah memiliki nilai 0. Sekarang cek baris. Baris 1 sudah memiliki nilai 0, baris 2 memiliki nilai 0, baris 3 memiliki nilai 0, dan baris keempat memiliki nilai ke 0. Sekali lagi saya ulangin ya, pastikan baris dan kolom, jadi dicek baris dan kolom itu sudah punya nilai 0 atau belum. Nah, kalau belum, seperti yang kolom 1 dan kolom 2, ini belum ya. Kolom 1 dan kolom 3, sorry. Kolom ya, bukan baris, karena yang tidak memiliki nilai 0 itu kolom. Karena tidak memiliki nilai 0, maka untuk setiap kolom ini kita pilih nilai yang terkecil. Nah, kolom 1 nilai terkecilnya yang mana? Ini 1, sedangkan kolom 3 nilai terkecilnya 2. Kita pilih nilai terkecil, kemudian kita kurangi yang lainnya dengan bilangan terkecil itu. Jadi 1 kurang 1, 5 kurang 1, 2 kurang 1, ya masing-masing dikurangi 1 berarti. Ini kurang 1, kurang 1, kurang 1. Yang ini dikurangi 2. Kurang 2, kurang 2, kurang 2. Sekali lagi ya, kita cari kolom atau baris yang tidak memiliki nilai 0. Kalau sudah ketemu, kita tentukan bilangan terkecilnya, baru kita kurangi masing-masing sel itu dengan bilangan terkecil tadi. Nah, kalau sudah, jadilah ini ya, hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah apa? Kalau sudah, kita cek lagi apakah sudah setiap baris dan setiap kolom memiliki nilai 0. Kolom 1 sudah, kolom 2 sudah, kolom 3 sudah, kolom 4 sudah, baris 1, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Sudah memiliki nilai 0 semua baris dan kolom. Selanjutnya, langkah terakhir adalah kita tarik garis seminimum mungkin, baik arah vertikal atau horizontal yang meliput semua yang bernilai 0. Nah, gitu ya. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahannya sudah optimal. Misal, saya tarik garis seperti ini. 1, 2. Jadi, seminimum mungkin ya, seminimum mungkin yang mengenai nilai 0. Nah, sudah kenal nolnya semua ya, ada 3. Kalau misalnya kalian begini, jadi dicoba-coba, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan jadinya 4 ya. Udah mengenai nilai 0 semua. Ada 4. Terus dicoba lagi misalnya kayak gini arahnya misalnya 1, 2, 3. Yang ini belum, 4. Nah, ini masih 4 lagi, 4 juga. Dicoba-coba seminimum mungkin. Jadi seminimum mungkin tarik garisnya. Ternyata setelah saya coba seperti ini misalnya. Nah, ini kan yang tadi 4, yang ini 3, berarti saya pakai yang 3 ini. Nah, kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 4 dan barisnya ada 4. Sedangkan garisnya yang seminimum mungkin itu ada 3. Nah, berarti ini solusinya belum optimal ya, karena garisnya tidak sama dengan jumlah kolom. Boleh nggak pakai yang 4 garis tadi, yang 4 aja gitu? Nggak boleh ya, karena masih ada garis yang minimum. Jadi kita otak-atik lah, kita coba-coba tarik garis yang melewati 0 seminimum mungkin. Kalau masih bisa kita tarik garis dengan jumlah minimum, berarti dia belum optimal. Nah, kalau belum optimal seperti apa? Kalau belum optimal, ini ya tadi. Nah, jadi kalau belum optimal, kita harus revisi tabelnya. Gimana cara merevisi tabelnya? Jadi kita kurangi sel-sel yang tidak terkena garis. Yang tidak terkena garis yang mana? 1, 2, 3, 5, 2, 2 ini. Dengan nilai yang terkecil. Nah, nilai terkecilnya berapa? 1.
Ya, jadi sekali lagi kita mengurangi sel-sel yang tidak terkena garis dengan bilangan yang terkecil yang ada di sini. 1, 2, 3, 5, 2, 2. Yang terkecil kan di antara ini 1. Berarti kita kurangi 1 semua. Ini kita kurangi 1, ini kurang 1, kurang 1, kurang 1, kurang 1, dan kurang 1. Itu. Setelah itu, apa namanya, kemudian tambahkan nilai sel terkecil itu pada sel yang terkena garis 2 kali. Nah, ada nggak yang terkena garis 2 kali? Yang terkena garis 2 kali ini ya, ini kan terkena garis yang vertikal sama yang horizontal, ini juga sama, terkena garis 2 kali. Nah, yang terkena garis 2 kali ini kita tambahkan dengan bilangan terkecil yang tadi. Ini berarti ya, tambahin 1 berarti. Ini tambah 1, ini tambah 1. Yang terkena garis 1 kali gimana? Nggak usah diapa-apain, dia nilainya tetap. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya, nggak ada ya. Nah, setelah itu apa? Oke, setelah itu ditambahkan sehingga hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian apa? Kemudian kita tarik lagi garis seminimum mungkin. Misalnya seperti ini. Nah, ada lagi nggak yang lebih minimum? Oh, ternyata nggak bisa kurang dari 4 gitu. Hanya sudah minimum ini 4, nggak bisa lagi kurang dari 4. Nah, kalau begitu berarti kan jumlah baris dan kolomnya sudah sama dengan jumlah garis. Nah, kalau sudah sama berarti sudah optimal. Kita tidak usah merevisi tabel lagi. Tapi kalau masih garisnya masih bisa ditarik 3, jadi kurang dari 4, berarti direvisi lagi tabelnya seperti tadi. Jadi yang tidak terkena garis dicari nilai minimalnya, terus dikurangin. Yang terkena garis 2 kali, itu kita tambahi dengan nilai yang paling minimal tadi. Tuh, berarti ini sudah optimal. Nah, cara bacanya gimana? Jadi cara bacanya, sebentar. Nah, jadi cara bacanya seperti apa? Cara bacanya yang kita lihat yang ada nilai nolnya ini. Tadi siapa ya? Sebentar, saya kok lupa. Potong karton, Hana, Karin, Helmi, Rosi. Ini Hana, Karin, Helmi, Rosi. Ini potong karton. Nomor 2 apa tadi? Merekatkan, memberi hiasan. Menghias ya. Oke, ini. Jadi cara bacanya gimana? Cara bacanya yang kita lihat yang ada angka nolnya. Berarti untuk potong karton, untuk potong ya, untuk potong karton itu bisa dikerjakan oleh Hana atau Karin. Hana atau Karin misalnya. Terus merekatkan itu bisa dikerjakan Karin atau Helmi. Terus menghias itu bisa dikerjakan oleh Hana atau Rosi. Yang bungkus bisa dikerjakan oleh Rosi saja. Nah, terus bagaimana cara alokasinya? Nah, alokasinya berarti bungkus. Pekerjaan membungkus itu hanya bisa dikerjakan oleh Rosi saja. Sehingga di bagian menghias, Rosi itu tidak bisa lagi disuruh mengerjakan pekerjaan menghias. Jadi kita coret untuk Rosi. Lalu Hana, berarti kan tinggal Hana di pekerjaan menghias. Jadi mau nggak mau harus Hana di pekerjaan menghias. Jadi Hana di pekerjaan lain itu kita singkirkan. Terus potong.
Nah, potong berarti tinggal Karin aja karena Hana harus di tempat menghias. Jadi Karin di tempat merekat itu dihilangkan. Nah, jadi alokasinya seperti ini ya, potong itu Karin yang mengerjakan, merekatkan Helmi, menghias Hana, dan membungkus itu Rosi. Ingat ini kasus yang minimasi, jadi nilai yang paling minimal. Oke. Nah, jadi tadi ya Karin itu menggunting, merekatkan itu Helmi, memberi hiasan Hana, dan membungkus itu Rosi dengan biaya masing-masing seperti ini, sehingga totalnya itu 69.000 yang paling optimal. Yang optimal di sini maksudnya yang paling minimal ya. Tadi kan karena biaya, biasanya kan kalau berhubungan dengan biaya kita ingin upah ya, upah biaya kita ingin yang paling minimal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang ini, yang penugasan yang minimasi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti paham ya. Gampang aja kok. Nah, ini yang kasus yang minimasi, sekarang kasus yang ini contoh, oh ini nanti dibaca sendiri ya. Ini contoh yang ada 5, sorry ini, penghasilan, sorry, dibaca dulu kasusnya. Suatu perusahaan kotak hadiah mempunyai 5 lokasi penjualan untuk produknya, yaitu Strawberry, Nokti, Cindy, Toko Kado Unik, dan Gramedia. Di mana perusahaan kotak hadiah itu memiliki 5 sales promotion, ya. Ada salesnya yang akan ditugaskan ke masing-masing toko tersebut, di mana masing-masing itu mempunyai kemampuan sendiri-sendiri untuk menjual. Gitu. Jadi kalau misalnya Fitri ditugaskan untuk menjual di Strawberry, itu dia bisa menghasilkan 100.000 per kotaknya misalnya ya. Terus kalau dia ditugaskan di Nokti itu 140.000, Cindy 80.000, dan seterusnya. Begitu pula dengan sales-sales yang lain. Jadi ini penghasilan yang bisa dihasilkan kalau ditugaskan di masing-masing tempat atau di tempat lokasi ini. Nah, karena penghasilan, maka kita biasanya kan pinginnya yang paling besar ya, maksimum ya untuk penghasilan. Berarti kasusnya adalah maksimasi, karena ingin menghasilkan yang sebesar mungkin. Tapi kalau misalnya ini bukan penghasilan, misalnya ini adalah upah gitu. Nah, kalau upah berarti kasusnya minimasi. Atau misalnya ini biaya transportasi gitu, biaya transportnya dari Fitri ke Strawberry segini-segini ya, berarti kita minimasi. Tapi karena penghasilan berarti maunya maksimasi. Oke. Nah, caranya seperti apa kalau kasusnya maksimasi? Sama ya, jadi kita bikin dulu tabel penugasannya seperti ini. Kita tinggal pindahkan lagi. Jangan lupa, saya lupa tadi kasih tahu, yang atas ini adalah sumber dayanya, yang ditugasi ini pekerjaannya ya, ininya pekerjaannya, yang ke bawah ini adalah pekerjaannya, yang ke kanannya itu yang mengerjakan siapa. Jadi bisa mesin, bisa orang, gitu. Kemudian cek apakah jumlah baris dan kolomnya sama, 5, ini juga 5, berarti sudah tanpa dummy ya, nggak usah pakai dummy. Selanjutnya, karena dia maksimasi, maka yang dipilih adalah biaya terbesar untuk tiap baris. Yang mana tiap baris 1 itu 15, baris kedua juga 15, baris ketiga 12, baris keempat 16, dan baris kelima 17. Nah, sudah kalau minimasi dipilih yang biaya terkecil, tapi kalau maksimasi kita pilih biaya terbesar dari masing-masing baris. Setelah itu kita kurangi. Jadi 15 kurangi 10, 15 kurangi 12, 15 kurang 10, 15 kurang 8, dan 15 kurang 15. Ini juga sama ya, jadi menjadi pengurang. 12 kurang 8, 12 kurang 8, 12 kurang 7, 12 kurang 9, ini 16, ya semuanya dikurangi dengan biaya terbesarnya dari masing-masing baris.
Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tarik garis ya. Dicek dulu. Dicek dulu apakah semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Ini sudah, baris 1, baris 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah. Tapi kolom 1 dan kolom 2, kolom 3 itu belum memiliki bilangan 0. Ya, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, ini sama. Jadi kita pilih nilai yang terkecil. Yang terkecil yang ada di kolom semua ini berapa? 1 ya kolomnya, bilangan terkecilnya. Maka kita kurangi dengan 1 semua. Kurang 1, 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 kurang 1 ya. Nah, kalau sudah, hasilnya seperti ini ya hasilnya. Nah, jadi tiap baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 semua. Selanjutnya, kita tarik garis seminimum mungkin. Arah vertikal atau horizontal seminimum mungkin ya, yang melewati nilai 0. Bebas aja, arahnya bebas, intinya seminimum mungkin. Misalnya begini, 1, 2, 3. Nah, gini saya. 1, yang ditarik itu seminimum mungkinnya 4, tapi jumlah baris dan kolomnya ada 5, maka belum optimal. Nah, kalau belum optimal seperti apa? Kalau belum optimal, sama seperti tadi, jadi kita cari bilangan yang paling kecil, yang tidak terkena garis, 2 ya misalnya. Lalu kita kurangi semuanya dengan 2. Ini kurang 2, 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 kurang 2. Yang terkena 2 garis, ini itu tambahkan dengan 2. Oke. Sehingga hasilnya mana nih? Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah, sama ya, kita tarik garis lagi seminimum mungkin. Bebas aja, nggak harus sama kayak saya. Pokoknya seminimum mungkin yang mengenai nilai 0. Nah, gini misalnya. Bebas ya, mau yang bawah boleh, mau ke atas boleh, intinya melewati nilai 0 gitu. Setelah dicek ternyata garisnya ada 5. Jadi sudah optimal ya. Nah, kalau sudah optimal tinggal dibaca aja. Tinggal dibaca aja berarti. Kalau sudah optimal tinggal dibaca yang ada nilai 0-nya. Nih, berarti strawberry itu ya. Itu Dian dan Miki. Kemudian Naukti itu Fitri dan Amanda. Terus Cindy itu Miki dan Susan. Toko kado unik itu Dian dan Amanda. Gramedia itu hanya Miki. Nah, Gramedia hanya bisa Miki. Berarti Miki di tempat lain kita hapus. Ini dan ini. Jadi nggak bisa lagi Miki di tempat lain karena Gramedia hanya bisa Miki. Kemudian mana lagi? Strawberry. Strawberry berarti hanya bisa Dian. Berarti Dian di tempat lain itu kita hapus. Nah, toko kado unik hanya bisa Amanda. Berarti Amanda di tempat lain itu harus kita hapus juga. Nah, sekarang sudah ya semuanya. Nah, inilah model penugasannya seperti ini sehingga biayanya atau penghasilannya, bukan biaya, penghasilannya itu yang paling maksimal. Oke. Jadi tinggal dihitung aja ya biayanya. Nah, ini yang paling optimal atau maksimal. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Nah, ini bagaimana kalau kasusnya tidak normal atau pekerja sama tugasnya beda. Nah, tadi seperti saya bilang, itu kita tambahkan variabel
dummy ya, variabel. Kolom atau baris dummy. Nah, seperti contoh, kita lihat ini. Pekerjaannya ada 3. Tapi pekerjaannya ada 4. Di mana ongkos, ini apa sih ini? Tukang ya. Jadi tukangnya ada 3, pekerjaannya ada 4. Di mana masing-masing tukang itu dia punya harga sendiri untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah, ini berarti kita harus menambahkan 1 kolom ya, 1 kolom supaya kolomnya ada 4, karena barisnya ada 4, kolomnya juga harus ada 4. Jadi kita tambahkan 1 kolom dummy seperti ini. Jadi kasus tadi itu nggak normal, jadi kita perlu tambahkan variabel. Tuh. Terus minimasi atau maksimasi, karena tadi biaya, kita ingin meminimumkan biaya ya. Biaya, maka kasusnya minimasi. Nah, langkah pertama seperti apa? Jadi, langkah pertama adalah kita mencari nilai yang paling kecil ya. Yang paling kecil untuk dikurangi dengan biaya yang lainnya. Oh ya, sorry. Saya ulangi lagi. Jadi kita cari biaya yang terkecil untuk masing-masing baris untuk dikurangi dengan biaya yang lainnya. Tapi kan ada variabel dummy ya, kolom dummy di sebelah kanan ini 0. Nah, ini kita abaikan aja, nggak usah kita anggap sebagai biaya terkecil. Karena kalau kita anggap sebagai biaya terkecilnya 0 gitu, nanti ya sama lagi nilainya, 70 kurangi 0, 70 lagi gitu. Jadi kita ini abaikan, yang kita cari adalah yang selain dummy-nya, bilangan yang terkecil atau biaya yang paling kecil. Nih sama yang mana tadi? Yang ini ya. Nah, biaya yang paling kecil. Setelah itu apa? Sama langkahnya ya. Jadi kita kurangi, kemudian kita cek apakah semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Sudah, berarti ya. Sudah baris-baris sudah punya nilai 0. Kalau belum ya direvisi. Kayak yang tadi itu. Nah, karena sudah memiliki nilai 0, maka kita langsung tarik garis aja seminimum mungkin. Nah, ternyata garisnya sama jumlahnya dengan baris dan kolom. Berarti sudah optimal, tidak perlu direvisi lagi tabelnya. Nah, cara bacanya gimana? Sama ya, cara bacanya ada angka 0-nya. Berarti untuk pekerjaan tukang kayu, itu dikerjakan oleh Toto dan Dami. Kemudian mengecat itu dikerjakan oleh Tony dan Dami. Pembantu tukang itu dikerjakan oleh Dami. Dan tukang bangunan itu ada Tono dan Dami. Nah, kita lihat yang sendirian yang mana? Dami ya. Berarti Dami di tempat lain kita coret. Karena sudah dia hanya bisa di pembantu tukang. Nah, jadi cara bacanya gimana? Cara bacanya berarti Tony ini sebagai tukang kayu, Toto sebagai tukang kayu, Tony sebagai tukang cat, dan tukang bangunan sebagai Tono ya, Tononya tukang bangunan. Nah, pembantu tukang itu Dami. Artinya apa pembantu tukang Dami? Berarti tidak ada yang mengerjakan di pekerjaan pembantu tukang karena dia Dami ya. Kenapa kok tidak ada yang mengerjakan? Lah ya kan tadi pekerjaannya hanya ada 3, sedangkan pekerjaannya ada 4. Berarti ada 1 pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan, yaitu pekerjaan pembantu tukang. Tuh, nah ini yang disebut dengan dummy itu ya. Oke. Oke, ini biayanya berarti 145. Jadi kalau dia dapat di dummy berarti tidak ada yang mengerjakan pekerjaan itu. Oke, itu ya ininya. Terus sama kayak mode transportasi. Nah, penugasan itu juga bisa kita bikin matriksnya, tapi matriksnya seperti ini ya. Nah, ini biayanya, ini karyawannya, ini pekerjanya. Nah, ini yang di sini adalah kalau di supply dan demand itu kan jumlah yang bisa disupply, tapi kalau di penugasan ini nilainya selalu 1. Karena 1 pekerjaan hanya bisa dikerjakan oleh 1 orang.
1, 1, 1, 1. Terus untuk model matematisnya seperti apa? Ya sama ya. Masih ingat yang model transportasi ya. Ini X11 ditambah dikali biayanya ditambah X12 kali biayanya ditambah X13 kali biayanya itu minimasi karena dia ingin minimal, kalau maksimal berarti maksimasi. Kemudian ini supply-nya ya, berarti ini tambah ini tambah ini tambah ini harus sama dengan 1. Ini tambah ini tambah ini tambah ini sama dengan 1. Ini X31, X32 tambah X33 sama dengan 1. Itu untuk baris, untuk kolom juga sama. X11, X21, X31, X41 sama dengan 1. Jadi seperti ini. Fungsinya apa sih? Kenapa kita harus formulasikan ke dalam model matematis? Fungsinya adalah nanti kalau kalian mau mengerjakan menggunakan software. Nah, kalau kalian mengerjakan pakai software itu, kalau pakai Lingo ya, kalau pakai Lingo itu kalian harus model transportasi atau model penugasan itu harus kalian ubah dulu ke dalam model matematis. Tapi kalau kalian mengerjakan pakai POM-QM, itu tinggal mereka sudah ada pilihan sendiri untuk transportasi dan untuk assignment atau penugasan. Ya tinggal dimasukkan aja pekerjaannya ada berapa, terus masing-masing biayanya berapa. Itu untuk softwarenya nanti kita coba ya. Gitu, itu untuk linear model matematisnya. Ini aja latihan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi itu tentang model penugasan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya? Oh, paham ya semuanya, gampang banget ini model penugasan ini. Ayo dikasih respon. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Fikri? Aman aja, saya cuma tadi ngitung ini kayak tadi ngitung. Nggak aman kalau untuk rumusnya aman. Tadi cuma kayak ngira-ngira ngitungnya kayak gini tadi. Cuma nginget biar nggak kelupaan, nggak ketukar. Ya, nanti dibaca aja slide-nya lagi ya, karena sudah lengkap saya tulis di situ. Oke, ada lagi. Kalau biar karena nggak ada yang nanya, ini masih ada waktu 20 menit. Nah, ini saya ingin kalian kerjakan satu deh.